Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Alhamdulillah jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqna bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sunnatullah yang ke-9 dari rangkaian kitab Min Sunanillah bi Ibadih. Beberapa sunnatullah sudah kita bahas dan tema untuk malam hari ini yaitu dalam bahasa Arab walayan suranallah mayan suruh, atau yaitu bahwa Allah itu pasti akan menolong orang yang mau mau berjuang untuknya, untuk Allah ya. Ini diambil dari ayat. Saya kebetulan malam hari ini lagi di Bandara Soekarno-Hatta karena malam hari ini saya melaksanakan perjalanan ke Timur Tengah selama 3 minggu ya. Tapi saya ingin supaya kita itu tetap istiqomah, komitmen dengan apa yang sudah kita komitmen yang sudah kita buat baik. Jadi meskipun ini mungkin kurang maksimal, tapi saya sambil nunggu check-in di bandara saya mulai ya. Mungkin kalau tidak tuntas sunatullah yang kali ini ya lanjutkan lagi pada minggu yang akan datang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qararullah al-qail walayan suranallah mayan suruh. Jadi salah satu ketetapan Allah di dalam Al-Quran, Allah itu pasti akan menolong orang-orang yang mau berjuang untuk Allah. Ini maknanya sangat umum ya. Qararuhu al-qail walayan suranallah mayan suruh. Sebagaimana sunatullah yang lalu, pasti semua sunatullah itu pasti didasarkan atas sejumlah ayat dan sejumlah petunjuk dari Nabi ya. Dalam kaitan dengan sunatullah yang ini yaitu wal ayatul lati tunassu ala hadzal qarar al ilahi kasiratun. Jadi yang menunjukkan bahwa ketetapan Allah semacam itu ada banyak ayat. Wa kulluha atin bi ibaratin dzati dilalatin qati'atin. Dan semua ayat itu yang menunjukkan terkait hal ini itu mempunyai petunjuk yang sangat jelas, petunjuk yang pasti. Ya. Faminha qauluhu azza wa jal wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Di antaranya adalah firman Allah azza wa jal wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin dalam surat Ar-Rum ya, bahwa sudah menjadi hal yang nyata dan pasti benarnya bahwa Allah itu pasti menolong orang-orang yang beriman. Nanti kita akan membahas pertolongan yang dimaksud itu apa, kemudian yang dimaksud memperjuangkan atau menolong Allah itu seperti apa. Karena kan sebagaimana kita tahu bahwa Allah itu sama sekali tidak butuh pertolongan kita. Karena Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu dan kita ini adalah hamba yang lemah. Sebetulnya Allah itu tidak butuh pertolongan sama sekali. Kalau kita menganggap bahwa Allah butuh pertolongan, itu berarti kita keliru karena menganggap Allah itu lemah. Tapi nanti akan ada penjelasannya bahwa ini adalah salah satu gaya bahasa Al-Quran ya, yang dinamakan dengan musyakalah. Musyakalah itu adalah menggunakan redaksi yang
sama dengan apa yang dengan lawan bicaranya atau dengan mitranya, gitu. Katakan seperti itu. Seperti dalam ayat lain yang tentu kita sering dengar adalah ayat wa makaru wa makarullah. Itu tentu saja ayat tersebut kalau makar dinisbatkan secara hakiki kepada Allah itu tentu tidak tepat, karena bukan bukan karakternya Allah untuk makar gitu. Terus kemudian ayat yang lain yang menjadi dasar sunnatullah ini yaitu intan surullaha yang surkum wa yusabbis aqdamakum. Kalau kalian mau menolong Allah secara redaksi ya, maka Allah pasti akan menolong kalian wa yusabbis aqdamakum. Terus kemudian ayat yang lain adalah wala yansurunallaha may yansuruh. Bahwa Allah itu pasti akan menolong orang yang mau menolong. Biasanya kadang-kadang ada beberapa mufasir yang menambahkan menolong agamanya. Terus kemudian ayat yang lain yaitu fawha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dzalimin walanuskinannal arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Nah, sekarang penjelasan menolong itu seperti apa? An-nasr ya. Dalam bahasa Arab, menolong itu adalah nasr. Wal muradu bin nasri huna an-nasru bi awsa'i ma'anihi. Yang dimaksud nasr di sini itu adalah dalam maknanya yang sangat luas. Fa huwa yashmalu an-nasra 'alal a'da. Maksudnya Allah menolong apa? Maknanya sangat luas, termasuk Allah menolong kaum mukmin dalam menghadapi musuh-musuhnya. Alladzina yuriduna syarran bil muslimin ala ikhtilafihim, yang menghendaki keburukan untuk umat Islam. Wa huwa yashmalun nasra fil masa'i al mutajjihah ila tahqiqil wahdati wal wi'ami wal mutajjihati ila al ibda'il hadari wa tahqiqi asbabil quwwati wal ghina wa bulughi awajil ma'arifi wa seterusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail di bawahnya ya. Jadi hanya saja tentu pemaknaan menolong Allah itu harus dimaknai secara benar, bukan asal namanya bela Islam ya, tapi juga harus dimaknai secara tepat, tentu juga dengan cara-cara yang memang diridhoi oleh Allah, bukan dengan cara-cara yang melanggar tuntunan. Wa biwasi'ika an tulahidu anna nasrullah li ibadihi bi hadzal ma'na syamil rahnu imanihim as-shadiq wa tamassuki bi ta'alimihi wal iltizam bi syar'i. Jadi maksudnya menolong Allah. Kita menolong Allah itu bentuknya apa? Bukankah tadi dikatakan bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa, maha kuat, dan maha segalanya. Ya. Dikatakan di sini bahwa wal muradu bintisarihim lillah aw nasrihim lahu adalah sidqul iltizami bita'alimihi, yaitu ketulusan kaum beriman, sidqul iltizam bita'alimihi, dengan ajaran-ajaran Allah. Wa tadhiyati bin nafsi wal mali, berkorban dengan jiwa dan raga, fi sabili nasyri dinihi, untuk menyebarkan agamanya Allah. Wa idkhalihi fi qulubin nasi hubban lahu, dan juga menimbulkan atau menumbuhkan rasa simpati kepada manusia kepada agama Allah. Jadi ini poin ini sangat penting ya. Idkhalul hubbi lil Islam fi qulubin nas, yaitu bagaimana menumbuhkan simpati kepada Islam, ya, menumbuhkan rasa simpati manusia itu kepada Islam. Artinya apa? Kita harus memberikan gambaran tentang Islam itu yang baik. Tidak boleh menampilkan Islam itu adalah Islam yang ngawur, misalnya Islam yang liberal, juga Islam yang radikal. Karena ketika orang mengaku Islam kemudian
perilakunya kemudian mencaci maki, melakukan kekerasan, tentu orang akan menganggap bahwa itu adalah perintah Islam, sehingga orang akhirnya membenci Islam karena perilaku segelintir pemeluknya. Ya. Nah, jadi itu catatan pentingnya. Makanya jangan sampai orang itu mengatasnamakan bela Islam, tapi dengan cara-cara yang bertentangan dengan Islam, dengan cara-cara yang malah menimbulkan tidak simpati kepada Islam. Dan itu yang terjadi sekarang ya. Banyak orang kok sampai takut kepada Islam, padahal Islam itu agama yang indah. Itu tentu bukan salah Islamnya, tapi salah pemeluknya. Fahadha huwal murad binasrihim Allah fi qawlihi in tansurullah. Jadi itu maksud nasr ya, bisa dipahami. Kemudian wa innaka la tata'ammalu fi tarikhil Islam منذ bi'sati khatamir rusuli wal anbiya Muhammadin alaihi salatu wassalam ila yaumina hadza fanajidu nafsaka amama mistaqi hadhihi sunnatil ilahiyati biwajhaiha at-tardi wal aks. Jadi kalau kalian dalami atau renungi sejarah Islam sejak awal diutusnya para rasul dan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW sampai dengan hari ini, kita akan menemukan bahwa itu adalah sebuah sunatullah yang berlaku sepanjang sejarah. Faqad dhalal nasr halifan lil muslimin, ma dhalal muslimina sabitin mustamirin 'alal ahd. Maka kalian bisa melihat bahwa pertolongan itu selalu membersamai perjalanan umat Islam selama umat Islam itu berpegang teguh kepada janji yang sudah diikatkan kepada Allah, yaitu janji syariat, janji Islam, janji ketulusan dalam beriman. Yantasiruna dinillah bima tamassukihim bi ta'alimihi wa sidqil imani bihi wa difa'i an dinihi fi kulli wajhin fi wajhi kulli baghin alaihi yas'a ila naili minhu bin nafsi wal mali wa bi kulli ma huwa azizun 'alal insan. Jadi intinya sebagaimana juga pernah dikatakan oleh Sayyidina Umar, seberapa besar pertolongan Allah kepada umat Islam itu bergantung pada seberapa besar umat Islam itu berpegang pada agamanya Allah. Ini seberapa besar. Jadi kalau kita kalau kita memang mengharapkan pertolongan Allah, ya kitanya dulu harus perbaiki, perkuat iman kita, sekuat apa iman kita, itulah sekuat itulah pertolongan Allah. Tapi kalau kita sebaliknya, kondisi sekarang itu kan semua orang mempertanyakan kapan pertolongan Allah itu datang pada umat Islam dan seterusnya. Tapi umat Islam tidak memperbaiki keadaannya, maka ya itu sia-sia belaka kalau selama itu tidak dilakukan. Apalagi beliau juga mengatakan bahwa kalian boleh saja melihat sabab ya, melihat proses-proses tertentu, tapi harus ingat musabib, bahwa di balik semua proses, di balik semua usaha itu ada Allah yang memutuskan. Maka kita tidak materialistis, tidak hanya mengandalkan upaya lahir saja, tapi upaya-upaya batin ini juga penting untuk dilakukan. Kemudian bagaimana umat Islam berpegang teguh pada agama, itulah yang menjadi gambaran kehidupan di masa Khulafaur Rasyidun, kemudian juga gambaran di masa sahabat tabi'in, kemudian juga di era Umayyah sampai dengan Abbasiyah yang disebut dengan Asrul Zahabi atau The Golden Age atau era keemasan Islam ya. Di mana pada saat itu umat Islam betul-betul mendapatkan pertolongan dari Allah dalam berbagai hal. Kalian baca ya buku-buku tentang sejarah keemasan Islam itu di era Abbasiyah, bagaimana Islam itu unggul di segala bidang, unggul di bidang politik, unggul di bidang ekonomi, unggul di bidang keilmuan dan seterusnya ya.
Kemudian semua ja'a wajhul aksi min hadis sunnatil ilahiyah wa dzalika indama taqallaba syai'an fa syai'an sultanu syahwat wal ahwa. Silahkan kalian juga dalami, cermati betul sejarah itu, bagaimana kejatuhan Islam itu selalu karena mendahulukan syahwat dan hawa nafsu. Itu artinya apa? Hawa syahwat. Selalu kejatuhan Islam itu karena perebutan kekuasaan, karena perebutan harta, karena rebutan pengaruh, karena perempuan dan seterusnya. Gitu. Hal-hal seperti inilah yang selalu dominan menjadi penyebab perpecahan yang kemudian juga berujung pada kejatuhan Islam. Yaitu karena memang pelan-pelan mereka mulai meninggalkan agama ya, meninggalkan agama Allah dan mendahulukan syahwat al-ahwa. Seperti masa waktu Islam itu jatuh ke Mongol. Memang sejarahnya demikian. Nah, kemudian dan kebangkitan kembali Islam juga sebaliknya selalu karena faktor kembalinya umat Islam berpegang teguh pada nilai-nilai tuntunan agama. Jadi gini intinya, siklusnya kan seperti ini. Islam itu datang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu membawa perubahan yang sangat signifikan. Nabi Muhammad diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab, jahiliyah. Orang jahiliyah itu pada saat itu menjadi gambaran kebodohan, keterbelakangan, peperangan, konflik, dan seterusnya. Tapi lihat, bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Nabi dan para khulafaur rasyidun hanya dalam waktu 25 tahun, seperempat abad. Nabi berhasil mengubah 180 derajat kehidupan bangsa Arab itu. Dari yang tadinya suka konflik, orang-orang Arab itu bisa dengan sangat mudah, hal kecil sekali bisa menjadi penyebab konflik perang yang sangat panjang. Dan itu kembali lagi sekarang. Dulu waktu Nabi diutus semacam itu. Tapi Nabi apa yang dilakukan? Nabi itu misalnya mendamaikan suku Aus dan Khosroj. Padahal ini suku yang sudah bermusuhan ratusan tahun. Tapi kedatangan Nabi membawa Islam itu berhasil merukunkan mereka. Dari yang tadinya bodoh menjadi bangsa yang beradab, keilmuan terbangun gitu. Kemudian ekonomi terbangun, mulai punya kekuasaan entitas politik, bahkan sampai mempunyai penaklukan di wilayah-wilayah sekitar Jazirah Arab. Ini gambaran Islam yang umat Islam yang berpegang teguh pada nilai-nilai agamanya. Kemudian diganti Khulafaur Rasyidun, masih seperti itu, Tabi'in, zaman Umayyah, Abbasiyah, masih seperti itu sampai kemudian jatuhnya Baghdad itu oleh Mongol. Tapi bangkitnya lagi kapan? Bangkitnya lagi adalah ketika masanya Salahuddin Al-Ayyubi. Anda baca sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu membangkitkan umat Islam dari keterpurukannya. Waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi itu mengawali kekuasaannya dengan membangun madrasah-madrasah. Jadi pesantren lah kalau sekarang, kalau di Indonesia. Pesantren-pesantren itu dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi di sepanjang kota Damaskus. Dari mulai pucuk gunung sampai ke bawah. Dibangun madrasah-madrasah. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membentuk satu pasukan, itu diambil dari alumni-alumni madrasah atau alumni-alumni pesantren ini. Tentu adalah prajurit-prajurit atau pasukan-pasukan yang sangat kuat imannya dan memegang teguh ajaran-ajaran agama. Dan tentu saja Salahuddin Al-Ayyubi perjuangannya tidak lepas dari seorang mursyid thariqah, orang tasawuf, yaitu Nuruddin Zangki. Di dalam kolaborasi antara penguasa dan agama inilah kemudian umat Islam itu bangkit dari keterpurukannya. Bahkan waktu itu Al-Quds yang sempat dijajah bisa direbut kembali.
Jadi Al-Quds itu kan ditaklukkan oleh Umar bin Khattab ya. Kemudian direbut oleh musuh, diambil kembali, direbut kembali itu zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yaitu mengembalikan umat Islam itu pada nilai-nilai agamanya. Karena tadi ya, semakin kuat orang Islam itu memegang agamanya, semakin besar pertolongan dari Allah itu. Kemenangan itu mau datang. Nah, kemudian begitu juga yang terjadi pada masanya Sultan Muhammad Al-Fatih saat menaklukkan Konstantinopel. Jadi ada kisah yang teman-teman perlu ingat-ingat dan mungkin dalami kisah ini, yaitu namanya Usman Artokh. Usman Artokh itu adalah leluhur atau kakek moyangnya Turki Utsmani. Dulu Usman Artokh ini pernah suatu kisah, ini salah satu kisahnya saja. Ya Allah. Jadi salah satu kisahnya saja yaitu ketika Usman Artokh itu bertamu kepada saudaranya yang ada di kota Bursa. Bursa ini ada di Turki ya. Nah, ketika bertamu ke kota Bursa itu, Usman Artokh kemudian dijamu makan bersama dengan tuan rumahnya sampai kemudian ya segala macam, sampai kemudian juga waktunya sudah malam, kemudian diantar ke kamar istirahat. Pada saat sampai di kamar istirahat dan sudah lelah mau istirahat, tiba-tiba mengamati sebuah benda, kemudian dilihat oleh Usman Artokh, ternyata itu mushaf Al-Quran. Ketika mengetahui bahwa ada mushaf Al-Quran itu di dalam kamar, Usman Artokh ini langsung berubah sikapnya. Dari semula tadinya mau rebahan untuk istirahat, begitu melihat mushaf ada di situ, kemudian Usman Artokh langsung perilakunya laksana prajurit di depan komandannya. Standby, dan itu dilakukan sampai subuh. Tidak tidur. Ketika ditanya, kenapa tidak tidur? Gitu. Ya bagaimana mungkin ada firman Allah, kemudian di dalam kamar itu ada firman Allah, kemudian saya tidur gitu, ngorok di depan Al-Quran itu. Nah, itulah bagaimana teguhnya Usman Artokh ini yang kemudian melahirkan atau menurunkan para raja ya pada masanya Turki Utsmani. Di Al-Quran kan wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi bagaimana ta'zimnya Usman Artokh itu pada saat itu kepada syiar-syiar agama gitu. Kalau mungkin kita kan, waduh kita ini su'ul adabnya luar biasa ya. Kadang-kadang tidur ada Al-Quran di depan kaki kita, naudzubillah ya. Jadi ya harus diubah ya. Dan Turki Utsmani itu sepanjang kekuasaannya sangat ta'zim kepada syiar-syiar agama ya. Termasuk makom-makomnya para sahabat zamannya Turki Utsmani itu dikasih kubah. Tapi kemudian datang Wahabi, kubah-kubah itu semua dihancurkan. Dan hanya tersisa batu-batu kecil, di mana kita sudah tidak bisa mengenali lagi, ini makamnya sahabat siapa, ini makamnya istri Rasulullah yang siapa, kayak gitu ya. Tapi itu cerita bagaimana Usman Artokh, pendiri Turki Utsmani itu menjaga nilai-nilai agama. Sampai kemudian Allah betul-betul memberikan pertolongan, dan memang itu sudah dinubuatkan oleh Nabi ya, la tuftahannal Qistantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Itu nubuatnya Nabi. Ramalannya Nabi itu kalian pasti suatu saat akan menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu sekarang Istanbul. Konstantinopel ini dulu ibu kotanya Romawi ya, Romawi Timur. Kata Nabi, la tuftahannal Qistantiniyah, suatu saat kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Fala ni'mal amir amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penaklukan itu, yaitu Muhammad Al-Fatih.
Kemudian walani amal jais dzalikal jais. Baik-baik tentara adalah tentara itu. Dan itu kemudian kejadian di masanya banyak upaya-upaya sebelumnya ya, sebelum Muhammad Al-Fatih. Tapi prasyaratnya mungkin ketika Sultan Al-Fatih. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum. Teng C niki, teng terminal 3 nunggu kotar buka. Halo? Kedengaran nggih? Kedengaran ya? Teman-teman ya? Ya Gus, kedengaran. Iya Gus, Ya. kedengaran. Oke, tadi ada telepon masuk. Oke, jadi itu yang dilakukan di masanya Turki Utsmani. Tadi sudah ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, sejarah terus berulang. Kita pun nanti akan kembali merasakan kejayaan Islam itu ya kalau kita memang sudah berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah. Halo? Nggih, Gus. Halo, nggih. Nah, kemudian summa maladzi kana ba'da dzalik. Tapi lihat setelah itu, setelah kemenangan-kemenangan yang tadi, yaitu kana an khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa taba'us syahawat kama qala Allah taala. Jadi kemudian tapi setelah kejayaan-kejayaan Islam itu kemudian ternyata datang generasi setelahnya yang menyanyiakan sholat, menuruti syahwat dan seterusnya. Yang pada akhirnya itu membawa pada kejatuhan Islam. Dan itu yang kita alami hari ini sebetulnya ya, bahwa ya memang umat Islam hari ini adalah umat Islam yang semakin jauh dari nilai-nilai dan ajaran agamanya. Memang banyak yang semangat beragama, tapi sayangnya semangat beragama itu tidak ditopang dengan ilmu yang benar. Jadi semangatnya menggebu-gebu tapi tidak ditopang dengan ilmu, akhirnya tersesat. Ya. Akhirnya tidak sesuai dengan tujuan. Jadi dulu itu ketika umat Islam itu berpegang teguh pada agamanya, Allah memberikan pertolongan dalam segala bidang. Misalnya ya, dulu kan zamannya Nabi pertama kali diutus, orang-orang Arab itu tidurnya masih di tanah liat, kemudian menggunakan atapnya pelepah kurma. Tapi kemudian setelah Islam datang, Islam ini kemudian membawa datanglah pertolongan Allah. Kemudian umat Islam itu kemudian mampu mengembangkan bidang, misalnya bidang pembangunan ini ya. Mereka mulai membangun dengan batu, dengan kapur, dan dengan lain-lain. Bahkan Kufah dan Basrah itu yang ditaklukkan di masanya Umar, itu menjadi gambaran arsitektur yang sangat indah sampai dengan hari ini. Ya, teman-teman bisa lihatlah di YouTube.
kalau soal arsitektur tuh Islam luar biasa. Bahkan yang berkembang di Eropa hari ini, terutama apalagi di negara-negara yang dulu pernah ditaklukkan oleh umat Islam seperti Spanyol misalnya, itu sangat terasa sekali arsitektur Islamnya. Gitu. Nah kemudian juga dalam ilmu-ilmu pengetahuan, kita sudah beberapa kali mungkin menyinggung bahwa hampir semua ilmu pengetahuan yang ada hari ini, yang berkembang mapan, itu hampir semuanya itu diwariskan oleh Islam. Artinya Islam itu, ulama-ulama Islam dulu sudah meletakkan dasar-dasarnya. Ya seperti Al-Jabar, ya kan bahkan pendirinya Facebook pernah mengatakan bahwa kalau tidak ada Ibnu Khaldun yang menemukan algoritma, ya tidak ada medsos hari ini. Kalau tidak ada Ibnu Firnas, mungkin tidak akan ada pesawat hari ini. Kalau tidak ada ya umat Ar-Razi, kalau tidak salah, mungkin umat manusia di dunia ini belum bisa masih sangat primitif karena yang menemukan angka 0 itu kan ilmuwan Islam. Kalau tidak, bayangkan kalau tidak ada angka 0, gimana angka-angka di dunia ini? Dan seterusnya. Bahkan, nah di situ beliau menyinggung watarojamu al-falsafah al-Yunaniyah, tapi kemajuan Islam dulu itu era keemasannya itu sangat open minded, tidak seperti sekarang. Orang katanya semangat beragama tapi sangat kolot. Ya. Haram, serba haram semua. Padahal dulu zaman keemasan Islam itu mereka kitab-kitab filsafat Yunani saja diterjemahkan. Kemudian dan seterusnya. Jadi secara singkat saja untuk materi pada malam hari ini yaitu sunatullah yang ke-9 adalah walayansurunallah mayansuruh. Bahwasanya Allah itu pasti akan menolong orang-orang yang berjuang untuknya, untuk Allah dalam bidang apapun, terutama ya memperjuangkan agamanya ya. Sebenarnya tadi nah terus gini, mungkin yang disampaikan juga oleh beliau adalah bahwa maksud daripada iltizam bi awamirillah atau menetapi perintah Allah itu bukan berarti tidak bermaksiat. Enggak seperti itu. Bukan berarti bahwa menolong Allah itu terus kemudian enggak ada maksiat sama sekali di komunitasnya. Enggak seperti itu. Karena apa? Zaman Nabi saja namanya orang mabuk tuh ada, minum khamr tuh ada, sahabat berzina juga ada gitu. Bukan berarti menjadi maksum ya, tidak seperti itu. Tapi setiap kali ada, tapi yang nilai-nilai yang berlaku itu adalah nilai-nilai Islam. Sampai ketika orang itu jatuh kepada kesalahan pun dia bertaubat. Ata ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat itu seakan-akan tidak punya dosa. Jadi gitu. Bahwa jadi sekali lagi bahwa Allah itu pasti akan menolong orang-orang yang berjuang untuk agamanya, untuk Allah ya. Dan itu yang terjadi sepanjang sejarah zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidun. Kemudian umat Islam sempat jatuh karena meninggalkan nilai-nilai agama dan mendahulukan ahwa wa syahwat. Sampai kemudian zamannya Salahuddin bangkit lagi. Sampai kemudian Turki Utsmani. Sampai akhirnya Turki Utsmani hari ini. Turki hari ini sudah sangat jauh sekali menyimpang dari Turki Utsmani. Kenapa? Karena Turki hari ini itu Turki yang memerangi negara-negara Islam. Suriah diperangi oleh Turki dan seterusnya. Sehingga dan Turki itu sekarang hanya menjadi suruhannya Amerika dan Eropa. Amerika nyuruh apa, Eropa nyuruh apa, dituruti oleh Turki. Hanya demi supaya Turki bisa masuk Uni Eropa. Nah, kalau artinya mereka sudah melupakan lagi identitasnya sebagai Islam. Harusnya kalau memang Turki itu mau kembali lagi mengembalikan kejayaannya ya dia harus menolong negara-negara yang sesuai dengan identitasnya. Tapi sekarang yang terjadi kan tidak seperti itu. Turki ini sekarang sudah menjadi sekutunya Amerika, Eropa ya di NATO karena keinginannya dia untuk masuk ke Uni Eropa apapun kemauan Barat dituruti oleh Turki. Bahkan ketika harus
memerangi negara-negara tetangganya yang Muslim. Gitu. Jadi itu mungkin kesimpulannya ya, seberapa besar umat Islam itu berpegang teguh pada agama, maka sebesar itulah pertolongan Allah itu datang. Gitu. Saya pikir itu untuk malam hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada diskusi bisa disimpan untuk minggu depan ya. Kita lanjutkan lagi, insya Allah. Demikian dari saya, sampai jumpa hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Doakan ya perjalanan ini lancar semuanya. Amin. Amin.